masyarakat yang memakai armada daripada pesawat untuk berpindah tempat, untuk bisnis segala macamnya itu lebih banyak, sehingga banyak kesalahan-kesalahan pun yang terjadi di dalam suatu maskapai itu mereka masih dimaklumin. Apakah kita sengaja buat itu busuk? Karena ketenangan dan kecakapan dan pelayanan itulah yang menjadi tersimpan di benak customer. Kita mau bahas bisnis pesawat, kenapa ya tetap udah ada kesalahan, masih juga dipakai dan diminati. Bagaimana kalau kesalahan itu terjadi di usaha kita UMKM? Tentu berbeda. Kalau di pesawat, kita pemainnya sudah tahu ya paling ada beberapa pesawat yang bisa jadi dalam satu maskapai itu dia Lion Air sama Batik Air masih dalam satu manajemen, atau Wings Air sudah satu manajemen. Sementara jumlah masyarakat yang memakai armada daripada pesawat untuk berpindah tempat, untuk bisnis segala macamnya itu lebih banyak, sehingga banyak kesalahan-kesalahan pun yang terjadi di dalam suatu maskapai itu mereka masih dimaklumin. Bisa jadi pada saat pesawat jatuh itu tidak menghindarkan, karena kepentingan atau kebutuhan konsumen lebih penting untuk menjangkau tempat bisnisnya lebih cepat sampai, sehingga hal itu mereka cepat untuk sedikit melupakan. Halo, kemarin pada banyak yang nanya, penggemar YouTube Ruang Bisnis, melihat baju yang saya pakai, ada Lander Kreatif, ada Jalan Keluar, dan ada Takut Usaha, ada Penggerak Usaha. Pesan melalui admin, dan jangan lupa juga di DM di Ruang Bisnis. Caranya gampang kok, tinggal pesan ukurannya apa, pilih yang Jalan Keluar, atau yang Penggerak Usaha, atau yang Takut Usaha, atau yang Lander Kreatif. Yuk, buruan, jangan lupa di admin bawah ya. Nah, bagaimana kalau terjadi di bisnis kita? Kalau terjadi di bisnis kita ya nggak bisa. Saya menceritakan bisnis dari misalnya kita di telur. Di telur itu kadang ada komplain nggak? Ada. Komplainnya bagaimana? Ada busuk. Apakah kita sengaja buat itu busuk? Enggak. Karena telur juga kita nggak ketahuin di dalam cangkang itu apakah telur itu sudah busuk atau tidak. Tapi yang kita tahu telur itu adalah datang dari kandang yang di gudang mungkin sudah sehari, maka dia harus keluar, first in, first out. Jadi yang datang duluan maka dia akan keluar, yang datang belakangan dia akan menjadi stok di gudang. Tapi bisa nggak kondisinya di gudang itu bahwa barang itu tidak ada sama sekali? Ya bisa aja kalau pada saat permintaan atau lonjakannya lagi tinggi. Nah, hal inilah yang perlu kita sikapin. Hukuman terhadap kita pengusaha, khususnya usaha UMKM atau yang kecil itu gampang terkena gosip atau isu, karena itu di kalangan level yang kita padat penduduk tadi ya, jadi isunya cepat berganti sehingga orang langsung terabaikan, apalagi dengan adanya media sosial. Media sosial itu adalah alat penghukum paling gampang. Begitu tidak berkenan dengan kita punya produk seperti telur, maka itu akan menjadi testimoni yang bisa menghukum pengusaha. Apa yang dilakukan apabila testimoni itu terjadi? Yang perlu kita lakukan, kita tetap melakukan dengan terbaik. Kita handling komplain. Kenapa dilakukan terbaik? Maksudnya bagaimana? Melakukan terbaik begini. Kalau tidak ada memang rencana sengaja dari kita menjualnya, menyisipkan barang yang lama, tentu kita tidak perlu khawatir karena itu bukan cara kita berjualan. Yang perlu kita lakukan adalah tetap konsisten melakukan menjual dan menawarkan. Apabila ada kata-kata seperti testimoni yang memang menyudutkan, kita hanya menjawabnya dengan gembira, dengan terima kasih atas masukannya. Apakah kita tidak manusia dan kita tidak berkecil hati? Pasti. Tapi kalau kita berkecil hati dan kita menjawab testimoni tersebut, maka kita akan lebih cepat dapat impact-nya. Kita akan lebih dua kali negatif. Negatif pertama adalah kita sudah tadi ada barangnya yang busuk. Yang kedua, kita emosional menanggapinya. Jadi yang kita lakukan adalah kita tetap mengganti rugi apabila itu terjadi. Karena ketika kita
berbicara produk seperti telur itu banyak hal kemungkinan tidak sesuai dengan apa yang kita tawarkan. Misal, telur yang kita tawarkan adalah lebih orange kuning telurnya. Tetapi kita jangan lupa bahwa yang menghasilkan telur itu adalah ayam, yang binatang hidup, yang dia bisa dipengaruhi cuaca, bisa dipengaruhi oleh stres karena kandangnya mungkin panas atau air minumnya telat dan banyak hal, atau mungkin kurang sehat. Dan banyak hal itu yang bisa terjadi, sehingga hal-hal ini akan terus terulang. Tetapi tugas kita adalah memastikan stok kita tidak tercampur dengan barang yang lain. Itu mengapa perlunya kita punya segmentasi pada saat berjualan, supaya pada saat ada sesuatu barang yang tersisipin, barang yang tidak bagus, ataukah itu dari kompetitor atau dari yang lainnya, sehingga orang yang sudah mengenal usaha kita akan berani dia menyampaikan bahwa saya yakin, misal ini ya, berkat telur yakin tidak akan menjual telur yang lain, karena kita tidak ada menerima supplier yang lain, kita cuma satu. Dan itu sering muncul pertanyaan, kenapa tidak jual barang yang lain? Kan eman-eman tempatnya ada. Kembali lagi seperti yang saya bilang tadi, beda kalau kita berbisnis yang kalau kita memang tidak ada pilihan yang lain, tidak banyak pilihan. Jumlah pesawat di Indonesia berapa sih maskapainya? Ada Sriwijaya, ada Garuda, ada Citylink. Mungkin bisa dibilang nggak begitu banyak karena dia juga ke luar negeri. Tapi kebutuhan orang untuk armada itu penuh nggak penuh, sehingga kadang-kadang pesawat bisa habis, apalagi lonjakan, atau bisa jadi dia tetap jadi pilihan karena harganya sangat di bawah medium. Tetapi kalau kita punya produk misalnya seperti tadi telur, sudah bukan harga medium lagi, ada harga yang lebih low dari medium, sehingga kalau kita punya kesalahan sedikit aja itu bisa menghukum penjualan kita, dan terakhir kita akan tidak cost-nya bisa lebih besar daripada pendapatan yang kita dapat. Sehingga itu yang bisa membedakan, dan kita belajar dari pengalaman kita di usaha UMKM, jangan main-main terhadap sebuah penjualan dan pelayanan. Berulang kali kita melihat perusahaan-perusahaan besar, mungkin misalnya salah satu contohnya ya Armada tadi ya, maskapai penerbangan, banyak kesalahan-kesalahan, hal itu masih bisa dimaklumin. Tapi kesalahan di kita di UMKM jangan kamu lakukan sekali dua kali, apalagi itu adalah kesengajaan dari kita pribadi sebagai owner. Kalau itu terjadi karena ada karyawan, bagaimana menyikapinya? Kita segera cepat menanggapin daripada apa yang menjadi komentar-komentar kalau kita punya media sosial. Tetapi komentar itu juga tidak boleh kita tanggapi berlebihan. Kita dengan tenang tapi cepat, supaya hal itu tidak menjadikan hukuman juga bagi kita. Kalau sudah diomongin, kenapa sih ownernya nggak mau cepat menindaklanjutin, itu juga akan salah. Jadi apapun yang kita lakukan sebagai pengusaha, ketenangan, walaupun ada angsuran, ada tagihan, ada barang yang misalnya tadi kayak telur atau baju yang modelnya berganti-ganti ya, yang sehingga kita harus cepat menjualnya. Kalau telur kalau nggak laku dia akan cepat busuk. Jangan kepanik dan khawatir, karena ketenangan dan kecakapan dan pelayanan itulah yang menjadi tersimpan di benak customer. Karena customer hari ini merekam apa yang kita lakukan pada saat kita menghandle komplain, pada saat kita mendelivery barang kita. Dia akan simpan di dalam pikirannya, dan dia punya kesempatan 2 atau 3 kali dia akan sempatkan untuk membeli barang kita. Dan itu akan menjadi perkenalan yang luar biasa. Dan jangan lupa, mereka adalah database kita untuk menjual produk-produk lainnya. Kalau satu produk kamu sudah bisa memuaskan pelanggan, teman-teman ingin membuka suatu produk yang lain, pasti dia tidak akan bertanya. Karena apa? Cerminan kita adalah diawali dari perkenalan kita terhadap pelanggan, dari apa yang pertama kali kita tawarkan. Jadi tetap semangat, dan itu yang membedakan ya. Jadi isu daripada usaha kita dengan isu usaha corporate lainnya sangat berbeda, karena kita pemainnya banyak sementara maskapai pemainnya dikit. Terima kasih.